Oke guys, di tutorial kali ini kita akan meletakkan 3D model yang sudah kita buat di Blender atau kita download dari Sketchfab atau dari website lainnya ke Unity project kita. Nah, di tutorial kali ini saya akan pakai model yang paling sederhana. Nah, daripada kita pakai yang ini, yang plain ini, minimal kita pakai yang lebih lebih apa ya? Lebih oke lah, lebih bagusan dikit. Tapi di sini aku juga udah kasih ke kalian. Ntar linknya aku taruh di bawah juga kalau kalian mau download lagi. Ada karakter kalian ini si Jack ya, kalau di Subisuf. Sama ada ini sebuah, nah bentuk ininya, bentuk nah kalau kalian masih bingung, "Loh, ini kok putih, nggak ada teksturnya." Nah, santai aja. Kan pencet ini, terus extract texture. Ke sini select blur. Ntar otomatis akan ke render, terus di sini fix now. Gitu. Jadi bagus kan? Dan di sini udah otomatis terpisah-pisah, tertile-styles. Di sini juga udah dipisah. Nah, tapi ini nggak kita pakai sekarang. Kita pakainya nanti di akhiran, oke? Untuk proyek akhir lah. Pas besoknya ini kita tutup, hapus dulu aja. Hapus. Oke. Di sini aset pertama kita itu ada yang namanya road. Nih, nih road jalan. Jadi ntar sebelum yang apa ya, yang ribet banget kayak tadi, ntar kita pakai yang simple dulu ini. Nah, kita akan mengganti si ini, plane ini jadi road. Oke, caranya kita buat create empty dulu sini. Kalau nggak kita buat satu folder dulu lah di sini. Tiles, tiles. Terus ke aset lagi ke road. Nah, di sini kita akan membuat 3D empty object aja. Tiles. Kita namain tiles. Terus kita taruh di sini. Oke. Kita ini dulu ya. Prefabnya kita unpack biar nggak tercampur sama yang ini. Kita unpack dulu. Terus kita sesuai nih sama yang besar ini. Oke. Kita sesuaikan pakai ini ya. Pakai scale bisa. Oke. Oke. Udah bagus nih. Udah sama. Tinggal panjangnya doang nih. Y-nya berarti ya. Z-nya. Aduh. Z-nya itu apa ya? Oh, salah guys. Maaf, maaf bukan Z. Y-nya berarti. Bentar, Z-nya tebel banget kayak. Oh, enggak. Y-nya. Set. Oke, udah sama. Kalau udah sama, plane-nya kita des. Terus dari road ini kita masukin ke tiles. Oke. Terus, bentar, kita cek dulu. Ini sebenarnya kalau nggak kita kasih mesh collider atau box collider, ntar karakter kita jatuh. Jadi dia tuh kayak 3D 3D model yang kosongan ya. Tuh kan jadi jatuh. Bingung. Nah, biar nggak jatuh, kita kasih mesh collider. Nih, jadinya nggak jatuh. Hmm, itu kan aman. Oke, tiles pertama kita udah buat, kita kasih nama. Tiles satu, tiles kosongan, kosongan. Oke, kita bisa taruh di sini. Jadi satu prefab. Nah, nih jadi satu prefab. Terus kita akan buat lagi nih satu lagi. Kita unpack dulu biar ketika kita ngedit yang ini, ininya itu yang udah kita simpan itu nggak ke otak-atik. Itulah fungsinya unpack prefab. Oke, kita akan buat tiles yang pertama. Tadi kan kosongan nih. Terus yang pertama kita cari aset, root, bukan root ini sih. Cari kun. Nah, ini. Taruh, taruh sini aja dulu. Oke. Kita atur-atur, sesuaikan atur-atur aja.
Oke, agak naikin. Set. Kita bisa, kita unpack dulu ya, mau. Dek. Terus kita copy biar aja dua gitu. Set. Ini sini. Set. Oke. Terus keduanya kita kasih, kalau nggak kita kasih mesh collider sama box collider, ntar dia akan lewat-lewat aja. Ya ini hapus saja. Aduh, salah. Ini hapus saja, ini kita copy. Set. Nah, kalau udah kita kasih itu, ntar ketika player kita tabrakan sama si ini, dia tuh nggak akan lewat kosongan gitu, nggak kan? Tapi dia akan berhenti. Aduh, masih ini ya. Bentar, mohon maaf. Wah, kurang agak sini deh. Coba ini kalau di tengah. Oke tuh, berhenti kan? Tuh berhenti. Nah, jadi ada kayak fisikanya gitu. Nah, di sini kita akan buat di sini aja lah. Konia bisa dipakai, bisa enggak sih sebenarnya? Box collider karena udah ada pakai mesh collider. Tapi kalau kita pakai juga lebih oke aja, lebih kompak gitu. Coba dulu. Oke, aman. Nah, kenapa kita buat tiles-tiles ini? Nanti, bentar ya, ini aku taruh dulu di dalam tiles kosongan. Bukan di root sih, di sini aja lah. Tiles kosongan. Terus kita kasih nama tiles 1. Bentar, ini udah oke belum? Belum. Aduh. Nah, jadi mana ya? Kita save dulu ke tiles ini. Nah, jadi itu kita ntar nggak perlu buat panjang gitu. Kita akan membuat kode generating tiles. Jadi kita ntar nggak perlu buat nih di copy lagi, nih di copy ke depan lagi. Gitu nggak perlu. Cuman di tutorial ini kita buat dulu gini. Ntar lanjutnya atau setelah inilah kita akan buat generating code-nya. Itu biar kita nggak perlu nulis terus-terusan gitu. Fungsinya itu. Ini agak turunin lagi. Set. Nah, ini lebih kece kan. Oke, karena ini masih masih ada prefabnya ya. Jadi ketika kita nge-save, nah si tiles ini itu akan apa ya? Karena belum kita unpack. Jadi si ini ketika kita ganti kayak gini, si tiles hue, aduh ini harus namanya tiles hue, tiles satu. Terusnya sama, oh ini kok beda ya? Kita hapus aja ininya. Apa-apa. Duh. Hmm, gini. Oke. Nah, ntar kita akan ngeload tiles-tiles ini. Nah, di sini kita akan membuat tilesnya sampai 5 lah. Kita membuat 5 tiles. Kita tiles satu udah, terus kita buat lagi apa ya? Tiles 2. Nih kita unpack dulu, unpack. Root. Kan ini. Oke ini. Ini kita hapus. Kita taruh di sini. Oke, nah ini juga kita kasih box collider, kasih mesh collider juga, mesh collider. Nah, di box collidernya ini biar dia bisa lewat bawah, tuh kita nih, ini kan kelihatan kotak ya sebenarnya. Mana ya? Bentar, aku itu dulu. Nih, ini kelihatan kotak kan. Kalau masih kotak kayak gini, dia ntar nggak bisa lewat. Gimana biar lewat? Jadi yang dikasih collider tuh segini doang. Set, set. Nah, caranya gimana? Nih pakai size, cari yang Z, terus aduh turunin. Enggak pakai ini bisa nggak sih? Ini ntar semuanya. Oke ini aja size-nya. Oke. Gak naik, gedein dikit. Set. Aduh, aduh.
Gede banget. 0,1, 0,01, 0,2, 0,3, 0,25 deh. 0,25. 0,025. Plus, nah, terus kita naikkan senternya naik. Aduh, bukan, berarti Z. Set, aduh, 0, nah ini udah pas nih. Nah, di sini stage-nya kita nyalain lagi. Nah, udah kan udah bagus. Terus kita unpack completely. Terus kita masukin ke tiles. Oke. Terus kita kasih nama tiles 2. Tiles 2. Oke. Masukkan. Kita cek dulu. Apakah udah berhasil? Oke. Jalan ketika nabrak ini. Apakah bisa jalan? Oke. Berhenti ya. Tapi bisa lewat bawah. Ntar kita kecilin. Terus kita kasih animasi sliding. Tapi nanti, oke? Terus ts 2 udah. Kita unpack lagi. Terus kita kasih nama tiles 3. Terus, nah, kalian sebenarnya bisa pakai yang ini. Road, high, low ini. Kayak gini. Mau beda, nggak apa-apa. Kalau kalian nggak mau ribet, ini bisa aja diturunin gitu. Kalian turunin gini, sama aja. Cuman, ya terserah kalian. Kalian bisa modifikasi. Ya, bisa turunin, biar, kan tadi ini nge-slide. Kalau yang ini ntar lompat. Oke. Terus, ke ini udah kita save. Tes, tes 3. Das. Oke. Kita coba. Lompatnya kurang tinggi ya. Oke, oke, udah nih, udah lompat nih. Nah, kayak gitu loh. Kurang lebih. Turunin lagi dong. Kita turunin lagi. Set. Oke. Terus kalian juga bisa copy ke sini. Tes. Tes 2, tes 1, tes kosongan. Nah, tes 2, tes 3 ini agak belakangan ntar. Di, apa ya jaraknya? Kita buat jarak ini. Kalian kalau mau lebih presisi sebenarnya bisa pakai ini. Pakai apa ya? Ini yang position yang angka. Udah cukup posisi ini. Oke, terus ganti 2 sama, aduh, kok belum ya? Kalau 30 masih ada celah kah? Nggak ada sih 30. Wah, nggak. 3 1. Kalau masih ada kayak gini tuh berarti dia bentar. Itu kayak gabung gitu, guys. Tuh, bagusnya 32. Oke, 32. Jadi per 32. Oke, terus yang ini 3 sama 2 ini 6 4 kelipatannya aja, guys. Terus yang 3 ini tambah 32 berarti 96. Tuh. Oke, kita tes. Wah, lama banget ya. Kita kencengin speed kapsulnya. Speed kapsul kita taruh di ini bukan. Kita tutup aja. Speed 5. Oke. Nah, kencang. Oke, apakah berhasil ini ya? Oke. Oke, jalan. Terus ini bisa nabrak. Oke, bisa. Ini. Oke, harus lompat. Sip. Mantap. Oke guys, lanjut. Nah ini udah itu ya. Ku edit-edit dikit gitu. Kita buat generator kode daripada kita buat satu-satu terus kita panjangin ke sana. Kita akan buat kode untuk nge-generate
itu tile atau jalannya. Kita ke script, terus kita buat new script aja. Bilang generator boleh. Halo, halo, oke. Kita buat public variable game object, kita buat array, terus jadi tile prefab ntar kita isi pakai itu eh apa yang jalanannya udah di save kah? Oke, terus ntar kita hapus ininya, cuman kita buat baru dulu create empty, bilang generator, terus kita masukin generatornya ke sini. Nah, ntar kita bisa jumlahin di sini langsung, atau enggak kita langsung taruh sih kayak gini, tak 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 tak. Bentar, kita kunci dulu, tak 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 tak, tarik taruh sini, terus nah tuh kelihatan kan. Terus kita tambahin yang sub B juga nggak apa-apa biar gabung, tambah lagi. Oke, terus kita terus public check, float aja lah, float si spawn itu tempat ntar keluarnya itu dari titik mana gitu, apa titik keluarnya si ini, lantai-lantainya. Terus kita buat lagi public buat panjang panjang atau length tile. Kalau nggak salah punya kita tuh 32 ya. Oke. Terus kita di update, kita buat eh, method baru lah untuk nge-spawnnya. Ntar kita panggil di update, public void spawn tile. Kenapa ini dikasih itu nggak kosongan? Nah, ntar kita dalamnya itu pas manggil fungsinya kita bisa isi gitu. Jadi berapa 6 atau 7 gitu untuk manggil random berapa lantai yang bakal dipanggil. Biar aja nggak semuanya yang dari array dipanggil gitu. Sekalian kalau bingung ini fungsi untuk apa, kalian bisa googling, misalnya copy ke ChatGPT misal, Unity fungsi ini untuk apa. Untuk menduplikasi, jadi dia itu langsung lah, apa ya, langsung
duplikasi tanpa harus ada di ini sih, nggak harus di sini, tapi langsung diduplikasi yang udah di array-nya. Nah, karena yang kita mau duplikasi itu, jadi ntar modelnya kayak gini. Ini nih caranya. Ntar diduplikasi ke depan, di copy lagi set sana, nah kayak gitu. Tanpa kita harus ngelakuinnya satu-satu. Makanya kita pakai si ini, si apa? Fungsi ini. Terus yang kita duplikasi apa? Tile prefab. Nah, kalau tile prefab itu array, maka kita pakai ini. Tile index. Tile index tuh ini. Nih, integer yang udah kita masukin. Jadi array keberapa yang akan di duplikasi, karena kita di sini nih ada 5, berarti ntar kita bisa membuat dia tuh yang dipanggil nomor 0, berarti 0 tadi dikali berapa gitu kan. Tapi aku pengen ntar membuatnya tuh random, jadi ini dipilih random gitu. Entah satu duluan atau tiga duluan gitu. Terus pakai for loop biar nggak habis-habis. Terus transform forward biar ke depan dikali kali z spawn. Si spawn itu ntar dia apa ya, duplikasi ke depan ke arah z dengan dikali z spawn itu dari titik mana yang karena di sini kan kita titiknya 0 ya sebenarnya, dari sini lah, nih sini saya titik 0 tuh sini, nah dari sinilah ntar diduplikasi. Transform rotation. Jadi kalau kalian bingung ini fungsinya apa, ini bisa di gini, tanya aja ChatGPT, fungsi ini untuk apa. hmm Hmm, kalau rotation berarti dia akan memiliki rotasi yang sama dengan objeknya. Nah, karena objeknya kita rotasinya ya 0 0 aja, berarti ya ntar 0. Udah ngikut aja dulu sih. Nah, ini fungsinya tuh ntar setiap udah 32, udah apa ya? Setiap kayak pertumbuhan gitu, kayak dari 0, ntar dari titik 0, ntar eh, duplikasi satu, terus tambah 32, berarti di kelipatan 32 ntar jadi eh, lantai satu lagi, terus kelipatan 32 lagi 64, nambah satu lagi kayak gitu. Terus di start spawn tile yang ke 0 kita apa ya, ini tiles 0 lah. Misal kita kasih 2 sama 5 gitu. Masih ini ya, masih loading. Oke, kita bisa hilangin ininya, jalan. Aduh, masih. Oke, jalannya kita hilangin. Nah, tanpa ini pun udah otomatis generate sih, karena kita udah panggil di awal nih, lihat. Tuh kan? Hmm, lama banget ya. Ya ada yang salah deh di sini. Yang bagian ini berarti yang transform rotationnya. Bentar, biar gue cek dulu. Oh iya, ini transform rotationnya ngikuti ini.
dengan 3 clone rotasinya 0, berarti kita karena ini 0, ini berapa nih rotationnya? 86, 89. Kalau rotasinya 90, salah juga. Rotasinya apa nih? Minus 90. Berarti ini ntar kalau kalian mau pakai ini, ntar kalian bisa ganti settingannya sih. Rotasinya bisa juga diganti, tapi intinya aku udah buat yang kayak gini. Ntar kalian bisa buat sendiri lah. Oke, berarti ini kita jangan pakai dulu karena ntar setnya juga enggak, bukan? Oke, oke, oke. Jadi generator kita hapus saja yang ini, yang elemen 4 sama 5. Push, push, kurangin, kurangin. Oke, next. Ini nggak ada ya 5. Berarti sampai berapa tadi? Eh, gamenya udah di pause belum? Udah. Oke, terus kita bisa panggil pakai for loop di update. Kita buat satu variabel dulu. Ini apa ya? Jumlah tilenya ini. Karena kita cuma 1, 2, 3, 4, berarti 4 aja. Ntar kalian bisa ganti-ganti sih. Kayak tadi kan sampai 5. Kalian bisa udah taruh sini cuma nggak dibalik. Ini taruh aja 4 gitu. Gak apa-apa. Jadinya yang dipakai cuma 1 sampai 4. Kita pakai for loop. For, oke. Belajar ininya number of tiles. Terus spawn tile. Nah, ini kan kita bisa ganti 0 atau 1 gitu ya. Kita pakai aja random. Random range 0 sampai tile prefab. Nah, panjangnya tile prefab. Terus length. Jadi ini ntar manggil, mohon maaf, number tile tuh ntar bukan manggil itu ya. Number tile tuh kita ntar mau ke nge-generate berapa berapa apa berapa bawahannya gitu loh, berapa lantai ke depannya. Kita bisa aja taruh 100, berarti ntar nge-generate 100 random dari 0 sampai ini semua yang ada di tile prefab gitu. Tile prefab frame kan 4 ya, ntar otomatis lah milih random gitu. Udah belum sih? Oke, pencet. Oke tuh otomatis tuh jadi. Nah, tapi kita kan pengennya buat terus ya tanpa harus itu sebenarnya kita bisa panggilnya di update sih, nggak di start. Start buat awal-awalan doang. Terus jika i sama dengan 0,
Cuma boleh sih nggak buat kayak gini. Jadi itu jangan nol sih, yang kosongan tuh 4. Jadi yang pertama tuh yang mana? Biar nggak random kita bisa pakai yang ini gitu. Pengen manteknya tuh seperti itu. Terus kita kan nggak mau manggil itu langsung di awal ya. Kalau kita manggil 100 tuh di awal tuh kayak lama gitu. Dan itu nggak otomatis. Ya otomatis sih di awal. Cuman kedepannya tuh nggak bisa nge-generate sendiri. Untuk bisa nge-generate sendiri kita butuh manggilnya di update. Nah, caranya gimana? Transform, eh public dulu. Public transform form player posisi. Terus ntar kalau kita bisa panggil di update if player posisi transform posisi z-nya lebih besar daripada z spawn minus kali tile length tile. Ini bukan transform ya, ini posisi. Dia dicek posisi z-nya. Maaf, maaf. Spawn tile random range 0 sampai tile prefab length, panjangnya tile prefab. Oke. Mohon maaf, gagal ini pasti karena belum kita harus ini narik kapsul ini ke generatornya. Sini tes. Mana ya? Oh ini tuh sin. Bentar, kurang kenceng sih. Mana ya kenceng? Kita kasih 100. Jangan sih. Mana ya, bro? Player speed 5. Wih, 50. Wih. Nah. 10 aja lah. Oke, oke, lihat. Nah, setiap udah ngelewatin berapa langkah dari si ini awal atau dari ini, dia ntar nge-generate. Tuh, jadi otomatis terus-terusan nge-generate kita. Oke. Nah, tapi kalau terus-terusan nge-generate dan belakang nggak dihapus, ntar akan terjadi memory leaking atau memori apa ya? Memori yang habis lah kayak gitu. Kebocoran memori. Nah, untuk kayak gitu biar nggak memory leaking gimana? Kita harus hapus eh, tile sebelum yang udah kelewati. Caranya gimana? Ntar kita panggil di update. Ntar kita membuat eh, satu, aduh, perutku sakit. Satu fungsi lagi bisa. Kita buat satu itu lagi, privat.
kita buat list. Kalian harusnya udah belajar sih linked list di Java. Isinya game object. Nah, bedanya array sama list apa? List tuh linked list kalau kalian belajar tuh, jadi kalau array kan isinya cuma satu variabel. Kalau list tuh bisa berisi dua variabel antara key sama value. Nah, kalau kalian bingung, kalian bisa tanya nih, beda linked list dengan array. Nih, kalian bisa tanya. Kalian bisa tanya, cari sendiri. Gini mirip lah sama kayak array. Cuman dia berisi bisa dua variabel. Jadi kalau array kan cuman array pertama apa? Nol. Nah, kalau game list itu bisa array pertama apa? Array pertama tuh eh, 1 dan sama dengan buku. Jadi array nomor pertama itu buku, array urutan pertama itu angka 1 dan nilainya buku kayak gitu. Nah, kayak gini otomatis sih. Ini apa? Itu apa ya? Udah otomatis kayak gitu. Otomatis dari sononya kalau kalian mau membuat linked list tuh harus kayak gini. Udah nggak usah otak-atik lagi. Nah, terus ketika udah ini kan di sini kita metodenya manggil satu apa ya? Manggil ngegenerate lah, ngegenerate lantai itu. Nah, di sini itu kita apa namanya? Yang yang udah kita generate dan belum dilewati, ntar kita taruh di active tile gitu nilainya. Jadi kita memasukkan, jadi ini kan membuat nih ibaratnya ya tuh. Nah, kalau kalau array kan isinya kotak-kotak kotak-kotak, terus isinya satu dua doang. Kalau linked list kan kayak kotak tapi dibelah dua, jadi satu isinya adalah buku, satu B, terus ini sambungannya 2C, nah kayak gitu. Nah, tadi kita itu kan udah buat ini ngegenerate. Nah, si si spawn tile itu ntar buat kotak, buat jalan lah. Nah, jalan ini itu kan kalau tanpa ini itu tuh otomatis buat doang. Nah, kalau kita tambahin si apa ya, active tile add go, jadi di ini terus dimasukin ke dalam linked list, jadi dia tuh ke data gitu. Jadi udah dimasukin terus kita data, oh ini adalah bisa dibilang indexing lah. Oh berarti tiles yang ini itu tiles yang pertama, satu T tuh. Terus yang ini T T kedua. Nah, buat apa indexing? Jadi
tanpa kita tuh bisa menghapus dengan karena dia tuh udah ke save di kayak save-savean gitu, udah kayak Kimlik lah. Nah, jadi kalau mau menghapus kita tuh gampang kayak oh Kimlik nomor satu kita hapus, Kimlik nomor 2 tanpa harus kita nyariin tadi mana ya, urutan keberapa ya, urutan keberapa ya. Nah, itu susah. Mending kita masukin ke array terus kita hapus dari ini instansnya dari node gitu. Oke. Terus kita akan buat public void delete tile buat ngedelete. Bisa public bisa private, private aja biar nggak dipanggil-panggil. Terus kita taruh sini ntar delete tile. Oke, kita bisa pakai metode destroy. Mana ya? Des ah destroy destroy aktif tile yang ke 0. Nah, kalau udah kita taruh di ini itu nggak gampang, nggak perlu kayak go ke berapa game object go satu gitu nggak. Jadi karena game object tuh ngeluarin mentah gitu ceduk kayak mentah gitu keluar kayak mesin apa ya, mesin mochi lah, tapi nggak ada indexing, nggak ada penomoran kayak acak gitu. Nah, fungsinya dari array list itu si ini itu tuh sambungin 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 kayak gitu biar menghapusnya tuh urut kayak oh langsung aja hapus yang urutan satu daripada kita nyari-nyari mana yang hapus duluan ya ini atau ini. Nah, mending urutan gitu. Oke, terus kalau kalian bingung kalian bisa belajar itu sih eh array list pada Java atau C Sharp. Terus active tile, remove remove add remove at 0. Jadi karena ini udah dihapus, berarti datanya save-save-nya juga harus dihapus dong. Nah, oleh karena itu di sini kita juga ngapus save-save-nya. Oke, nanti di sini kita ada satu masalah lagi nih. Karena udah kehapus nih ya. Aduh, mana ya? Bentar, mana nih? Generator udah. Gamenya di mana? Oh, kita belum taruh sini game. Oke. Apa ini? Index out of array. Generator spawn tile. Man. Sistem 3 tile index 47. Hmm. Sebentar kok ada ini ya katanya. Oke guys, tadi masalahnya tuh aku udah tanya ChatGPT ternyata karena ini tuh array keempat gak ada kan. Array keempat itu bentar. Ini kan 0 1 2 3.
Iya, aku lupa kalau array itu dari 0 lupa-lupa. Ini aku ganti 3. Kalau kalian ketemu masalah yang sama, bisa digituin. Terus masalah kalian ntar ini. Nah, dia ntar hilang di... Wah, enggak. Harus coba kita itu dulu. Eh, Nah, harusnya sih hilang yang pertama ya. Kita kasih speed 5. Nah, kata kan langsung hilang gitu. Nah, gimana biar nggak hilang? Jadi kita tuh harus ngamanin playernya. Tadi kan ada player posisi ya di sini di generator. Nih, player posisi. Jadi si ini biar jalan dulu, jalan berapa pixel, misal 40 pixel baru dihapus. Nah, ntar kita bisa buat di sini. Ini aja. Dikurangi 32 bisa. 32 itu tadi apa sih? Length tile, length tile. Oke, kita coba cepetin lagi apakah berhasil. Nah, tuh. Ini berarti kehapus ya habis ini. Nah, tuh kan kehapus habis 32 terotomatis kehapus. 4 ini gimana lompat. Ini kayak lompat ya. Bentar, bentar. Jump force kita naikin ke 15 lah. Ya Allah, nge-stuck dia. Dia naik. Dia naik lagi yuk. Oke, kita turunin aja. Oke. Oke. Keberhasilan. Nah, tuh kan otomatis kehapus. Ini ntar dia ke sana dia kehapus tentu. Oke. Oke. Untuk tutorial kali ini itu aja. Ntar kalau ada yang ditanyain bisa chat di komen.